Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Rawan Esa, pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Bank Japar. Hari ini saya ingin menjelaskan atau berbagi tips bagaimana cara menghadapi debt collector ketika Bapak Ibu gagal bayar atau kredit macet. Biasanya debt collector seringkali kita dengar ya, ada kejadian-kejadian penarikan unit di tengah jalan atau penarikan unit secara paksa ya. Saya ingin sampaikan dan pertegas di sini bahwa penarikan unit secara paksa ya, di tengah jalan seperti itu adalah perbuatan melanggar hukum dan itu dapat dipidana. Ya, itu adalah perampasan, itu bagian dari tindak pidana. Jadi itu bisa kita pidanakan, kita bisa laporkan ke kepolisian. Dan selain kita bisa tempuh ranah jalur pidana, kita laporkan ke kepolisian, itu juga kita bisa gugat secara perdata. Kenapa? Karena penarikan unit secara melawan hukum itu adalah perbuatan melawan hukum secara perdata. Jadi kita bisa gugat ke pengadilan, ya kita bisa mintakan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum itu. Karena dalam penarikan unit itu ada prosedurnya, ya. Penarikan unit itu si debt collector wajib mempunyai surat kuasa dari pihak leasing atau finance. Ya. Kedua juga debt collector wajib menunjukkan sertifikat fidusia. Ya. Jadi debt collector yang datang itu wajib untuk menunjukkan surat kuasa dan jaminan fidusia itu, sertifikat jaminan fidusia itu. Ya. Selain itu juga Bapak Ibu harus bertanya, ya, mana identitasnya, ya, orang yang mau narik kendaraan unit itu, dan juga tanyakan izinnya. Jadi debt collector itu ada izin ya untuk menarik unit itu, ada apa sertifikasinya, ada sertifikasinya ya. Jadi ada 4 hal yang Ibu Bapak harus perhatikan: jaminan fidusia, surat kuasa, terus sertifikasi debt collector itu sendiri, dan identitas debt collector. Karena apa? Banyak juga yang akhirnya kita mendengar berita ada orang yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Ada orang yang tidak bertanggung jawab ya, mengaku-ngaku debt collector dari salah satu perbankan atau dari leasing, menarik unit, ternyata bukan pihak leasing. Banyak kejahatan seperti itu. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu menghadapi debt collector, Bapak Ibu harus tenang. Harus tenang, hadapi dengan santai, dengan santun ya. Tanyakan keempat hal itu: identitas, ya, izin atau sertifikasi sebagai debt collector, terus surat kuasa dan jaminan fidusia. Dan tentunya sebagai orang yang mempunyai kredit, kita pun harus patuh terhadap apa yang kita sudah perjanjikan terhadap perbankan. Tapi ketika terjadi sesuatu hal, mungkin ekonomi lagi kurang baik ya, dan akhirnya macet ya, sebaiknya kita selesaikan dengan cara yang elegan atau cara baik-baik. Jangan sampai nunggak gagal bayar berlarut-larut, dan akhirnya malah biasanya ada beberapa nasabah yang agak sedikit nakal ya. Mungkin dia menggadaikan itu unit ya. Itu adalah pelanggaran hukum tuh. Menggadaikan unit, menyembunyikan atau menggelapkan atau menjual, itu justru si nasabah ya melakukan tindak pidana fidusia. Jadi hindari itu. Jadi ketika kita tidak mampu bayar, sebaiknya selesaikan dengan cara baik-baik, datangi kantor leasing atau perbankan untuk meminta keringanan-keringanan. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berkonsultasi, silakan bisa melalui WhatsApp saya di 0812 9505 7207, atau bisa datang langsung ke kantor saya di Lembaga Bantuan Hukum LBH Bank Japar, Jalan Haji Sabun, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.